Rumah sakit mulai menolak pasien karena tak ada tenaga medis yang tersisa. Layanan listrik dan air bersih berhenti total di beberapa wilayah. Organisasi internasional seperti WHO dan Palang Merah bahkan tidak bisa masuk karena wilayah terlalu berbahaya untuk evakuasi. Dan di tengah semua ini, Netanyahu yang kabur pun belum muncul lagi di media. Kepergiannya menandai bahwa bahkan orang yang paling percaya pada kekuatan Israel pun sudah kehilangan harapan. Operasi True Promise 3 tidak lagi dianggap sebagai serangan militer biasa. Ia telah menjadi simbol dari puncak kemarahan yang dibentuk selama puluhan tahun penindasan. Israel kini bukan hanya porak-poranda, tetapi telah menjadi lambang kejatuhan arogansi kekuasaan. Iran tidak menyerang dengan kebencian, tapi dengan pesan, dunia harus tahu bagaimana rasanya menjadi Gaza. Dan dunia kini menyaksikan dengan mata kepala sendiri, sebuah negara yang dulu penuh kesombongan, kini tinggal puing-puing. Pukul 23 waktu setempat, langit malam Israel yang biasanya dipenuhi bintang atau cahaya lampu kota yang menyala terang, malam itu berubah menjadi panggung neraka terbuka. Pada pukul 11 malam waktu setempat, gelombang kelima serangan Iran diluncurkan dengan kecepatan dan kekuatan yang jauh lebih dahsyat dari gelombang-gelombang sebelumnya. Rudal balistik supersonik dan drone-drone sakti, begitu media asing menyebutnya, meluncur bersamaan dari berbagai penjuru Iran. Tidak hanya dari pangkalan militer darat, tapi juga dari kapal selam dan pesawat tanpa awak yang telah mengudara sejak siang hari. Dalam sekejap, Yerusalem, Haifa, Netanya, Beersheba, dan Tel Aviv kembali menjadi sasaran utama. Sistem pertahanan Israel, Iron Dome, dan David Sling yang sebelumnya dielu-elukan sebagai tameng langit paling kuat di dunia, tampak terengah-engah. Beberapa rudal berhasil dicegat, tapi jumlah dan kecepatan rudal Iran malam itu membuat sistem pertahanan Israel runtuh seperti rumah kartu. Di banyak titik, radar kewalahan membedakan antara rudal sungguhan dan umpan drone siluman yang dirancang khusus untuk mengacaukan sinyal dan membuat sistem Israel saling bertabrakan. Ledakan demi ledakan menghantam jantung kota. Jalanan retak, gedung-gedung tinggi runtuh. Kilatan cahaya dari ledakan rudal membakar langit. Dan sirine terus-menerus meraung seperti suara kematian yang tak henti-henti. Warga Israel sudah tak bisa lagi menyebut tempat aman. Rumah hancur, bunker jebol, dan kini bahkan markas pemerintah pun dihantam. Di antara kerumunan yang panik, para pejabat tinggi Israel mulai mencari perlindungan di lokasi-lokasi rahasia yang belum tentu aman. Beberapa dari mereka memutuskan mengikuti jejak Netanyahu, melarikan diri ke luar negeri. Namun yang paling mencolok adalah gelombang pelarian dari jurnalis asing. Jurnalis-jurnalis Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, dan Jepang serentak meninggalkan Israel malam itu. Mereka bukan hanya takut akan keselamatan diri sendiri, tetapi juga menyadari bahwa situasi telah kehilangan kendali. Kami datang untuk meliput perang, tapi ini bukan lagi perang. Ini pembumi hangusan, ujar seorang reporter CNN dalam siaran langsung terakhirnya dari Bandara Ben Gurion sebelum pesawatnya lepas landas. Ini adalah akhir dari sebuah negara modern yang dulunya paling kuat di kawasan. Sekarang, kami tidak tahu apakah kami akan pernah bisa kembali ke sini. Bandara-bandara penuh sesak. Pesawat militer sekutu yang sebelumnya membawa logistik kini dipakai untuk mengevakuasi warga sipil dan diplomat. Media asing ramai-ramai mengumumkan penghentian sementara operasi peliputan di Israel karena tingkat ancaman yang dinilai tidak lagi masuk akal. Tak hanya dunia luar yang mundur, media dalam negeri Israel pun lumpuh. Beberapa saluran televisi besar seperti Channel 12 dan I24 News gelap total. Kantor redaksi mereka hancur dan jurnalisnya tidak lagi bisa mengakses alat kerja karena sinyal dan listrik sudah padam. Satu-satunya suara yang tersisa hanyalah rekaman warga yang mengunggah video dari dalam reruntuhan bangunan dengan suara lirih dan mata penuh debu, menangis sambil memohon pertolongan dari dunia. Kami dulu percaya pada pertahanan, kami percaya pada teknologi, tapi malam ini kami tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan kami, kata seorang perempuan tua dalam video berdurasi 18 detik yang diunggah di Twitter sebelum akunnya menghilang. Sementara itu di Iran, para pemimpin militer dan pejabat tinggi menyampaikan konferensi pers dengan tenang dan penuh percaya diri.
Mereka menyatakan bahwa gelombang kelima hanyalah langkah antara, dan gelombang keenam akan menjadi jauh lebih parah. Serangan ini adalah hak moral dan strategis kami. Kami tidak menyerang warga sipil, tapi pemerintah dan infrastruktur militer yang telah digunakan untuk menindas rakyat Palestina selama puluhan tahun, ucap juru bicara militer Iran. Jangan kira ini akan selesai malam ini. Ini baru awal dari akhir. Israel kini menjadi negara yang digerogoti dari dalam dan dari luar. Warga tak punya tempat lari. Pemimpin melarikan diri. Pejabat tercerai-berai. Pers internasional meninggalkan Israel seperti kapal yang tenggelam. Dan dari segala arah, Iran terus datang membawa api, dengan janji bahwa mereka tidak akan berhenti sampai tanah yang mereka sebut sebagai simbol penindasan itu benar-benar sunyi, rata dan tinggal kenangan. Selasa, 17 Juni 2025. Di tengah kehancuran yang semakin luas dan ketakutan yang makin merajalela, muncul satu pertanyaan besar di benak banyak orang di dunia luar. Mengapa berita-berita tentang kekalahan Israel, tentang jatuhnya rudal-rudal Iran yang membakar kota-kota Israel, begitu minim terdengar di media internasional? Jawabannya begitu pahit namun nyata. Karena dunia ini telah lama berada di bawah kendali narasi mereka yang berdiri di balik layar. Mereka yang punya kepentingan dan loyalitas kepada Israel. Media-media arus utama dunia, baik itu televisi, surat kabar, maupun platform digital besar seperti media sosial, dikuasai oleh kelompok yang pro-Israel. Mereka bukan hanya sekutu, tetapi juga penjaga wajah bersih dari negara yang kini sedang terbakar itu. Di banyak ruang redaksi media internasional, perintah datang dari atas. Saring berita dari Israel, fokuskan pada penderitaan warga sipil. Jangan soroti kelemahan militer mereka. Jangan sebut Iran menang. Para jurnalis idealis mengeluh, namun tak bisa berbuat banyak. Bahkan ada yang akhirnya keluar dari pekerjaannya karena tidak tahan harus menulis berita yang dipelintir, dibelokkan agar tampak bahwa Israel adalah korban utama. Kami diberi arahan, jangan tayangkan gambar bunker Israel yang jebol, jangan bahas soal Netanyahu yang kabur, jangan beri ruang bagi suara Iran. Semua harus satu nada. Israel tertekan, tapi tetap heroik. Tulis salah satu editor media besar AS dalam akun pribadinya, yang akhirnya ikut diblokir. Sementara itu, Iran sendiri memilih untuk menunda peluncuran gelombang serangan ke-6. Bukan karena ragu, tapi karena mereka sedang mengatur strategi agar serangan berikutnya bukan hanya menghantam fisik, tapi juga menghancurkan moral dan psikologi Israel secara menyeluruh. Dalam sebuah pernyataan resmi, juru bicara militer Iran mengatakan, "Kami melihat bagaimana mereka ketakutan, bukan hanya oleh ledakan, tetapi juga oleh bayang-bayang kebenaran. Mereka takut dunia tahu bahwa mereka telah kalah, bahwa pertahanan mereka rapuh, dan bahwa kejahatan mereka kini dibalas. Kami tidak terburu-buru. Waktu ada di pihak kami. Kebenaran juga." Iran tahu, rasa takut yang dipelihara di dalam diam jauh lebih menghancurkan daripada ledakan yang terang-terangan. Dan justru karena dunia tidak melihatnya, warga Israel semakin merasa sendirian dalam ketakutan mereka. Mereka tidak bisa menjerit, tidak bisa memohon bantuan dunia, karena narasi sudah dikunci dan dikendalikan. Namun sejarah selalu mencatat, dan meskipun media mencoba membungkam, ingatan digital dan saksi mata terus hidup. Video-video yang berhasil diselamatkan disebar melalui jaringan dark web dan forum-forum tertutup, menyebarkan kebenaran yang tidak bisa dibunuh. Di balik upaya sensor dan propaganda, dunia perlahan mulai mempertanyakan, jika Israel menang, mengapa mereka menyembunyikan begitu banyak hal? Jika mereka kuat, mengapa mereka takut pada satu video? Dan di titik inilah, dunia mulai membuka mata, meski terlambat, bahwa sebuah bangsa yang dibakar oleh balasan yang setimpal, ternyata jauh lebih rapuh dari yang selama ini dikira. Sebelum berpisah, kami ucapkan terima kasih banyak untuk para penonton yang baik hati karena telah menonton sampai akhir. Jika kalian menyukai video ini, mari bersama-sama mengucapkan Allahu Akbar dan Alhamdulillah sebagai ungkapan keagungan dan rasa syukur atas kekuasaan dan pertolongan nyata dari Allah. Kalian bisa mengetikkannya di kolom komentar ya. Tak lupa juga like video ini, disebarluaskan serta tinggalkan komentar kalian. Semoga Allah memberikan keberkahan rezeki dan umur kalian.
Amin.